Kita minum kopi aja satu malam 50 sampai 60 aja kita mampu bayar. Jadi bukan pula untuk kita bersedekah kita nggak mampu kan? No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up. Teman-teman, saya sedang bersama Bang Ade Naswar. Ade Naswar dari Sekadau, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Bang Ade ya panggilannya ya. Bang Ade ini Bebek. Hah? Ada bebek. Ade Beb. Oh ya, kita sedang ada di Beb Cafe. Kopi. Best Friends Forever. Oh. Bang Ade ini cukup unik ya. Beliau punya hobi fotografi, kemudian juga punya hobi apa lagi? Musik, atau bisa main musik ya? Main musik. Kemudian punya hobi juga sejarah ya? Apa? Sejarah. Tapi yang paling menarik 2 tahun 3 tahun terakhir beliau merintis komunitas apa sih? Lawang Kuari Sedekah, Lawang Kuari Sedekah. Sekadau orangnya. Sekadau. Oh, kualitas. Lawang Kuari Sedekah Sekadau. Yang konsennya adalah mengumpulkan donasi beras untuk disampaikan kepada masyarakat yang memerlukan. Dan beras itu dibeli dari petani lokal ya, dari desa. Nah, kita coba nanti, saya pengen tahu itu sejarah lawas ini seperti apa, Bang? Awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuknya lawas awal mula dari teman-teman kita yang sering ngopi, teman-teman alumni SMP, SD, SMA. Jadi kita ngopi bareng, kadang dari warkop ke warkop awal dulu. Jadi sering berjalan, sering ketemu, kawan-kawan berpendapat kita minum kopi aja satu malam 50 sampai 60 aja kita mampu bayar. Jadi bukan pula untuk kita bersedekah kita nggak mampu kan? Jadi awal mula dari itu kawan-kawan inisiatif pengen bentuk komunitas kecil, di mana dari kawan-kawan yang tergabung ngopi buat satu iuran bulanan lah, boleh dikatakan iuran bulanan, di mana nanti kalau sudah terkumpul belikan beras, kasihkan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi awalnya itu. Itu tahun berapa? Tahun 2001. Oh, 2001. Itu masa pandemi lah ya? Masih pandemi itu? Masih pandemi ya. Oke. Enggak, kenapa idenya ngumpulin beras? Ya, karena kita lihat memang di Sekadau ini tingkat yang prasejahtera itu memang untuk di Sekadau memang ada yang kurang mampu, Ekonomi rendah. Nah, dia tersebar. Kita hanya mikir untuk di kota Sekadau aja waktu itu. Seiring berjalan, jadi komunitas ini menghimpun dana donasi gitu lewat Facebook. Pada bulan pertama alhamdulillah terkumpul, kita bisa membeli kurang lebih 60 paket beras 5 kilo ya. 60 kali 5 itu berarti sekitar berapa? 300 ya. 300 kilo ya. Ya. Oke. Jadi itu beras dibeli di mana, Pak? Jadi beras
Nah, ini yang menarik. Nah, Jadi beras kita awalnya hanya beli di toko-toko di pasar Skadau, mana beras itu masuk dalam kantong awalnya, kantong 5 kilo. oh kantong plastik biasa. Kantong plastik biasa, Oh, 5 kilo. kayak orang bagiin Iya, baru zakat fitrah mungkin lah ya. zakat Nah. fitrah. Kemudian atas inisiatif kawan-kawan, kenapa nggak beli yang udah 5 kiloan aja yang seperti di minimarket kan? Iya. Jadi akhirnya kepikiran lagi nih, kita udah beli beras banyak ke pasar kan, kepikir juga kenapa nggak memberdayakan petani lokal yang ada di Skadau. Karena di Skadau ini Bang Ipan, Iya. ada suatu daerah yang bisa boleh dikatakan lumbung padi. Oke. Ya, di Skadau namanya Desa Semadi. Desa Desa Semadi. Semabi. Di seberang. Oh, Seberang Kapuas. oke. Iya. Kemudian kita dan tim coba, kawan-kawan tim coba survei ke sana, lihat ketersediaan beras, lihat kualitas beras, kemudian menanyakan kepada bumdesnya bagaimana pola kerjasama apa segala macam. Dan alhamdulillah kita langsung buat kerjasama. Kita membeli beras dari Bumdes Semadi. Ya. Jadi untuk ketersediaan stok beras yang akan kita salurkan. Dia panen berapa kali setahun itu di desa itu? Setahun dia paginya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, sementara program ini itu berapa? Periodenya tuh bulanan kah atau 2 bulan sekali atau apa? Dari penghimpunan sampai penyaluran gitu. Jadi untuk tahap penyaluran kita sepakat dengan kawan-kawan untuk tahap penyaluran 1 bulan sekali pada pertengahan bulan. Oke ya. Pertengahan bulan. Jadi sekarang udah, karena kemarin pandemi, bukan yang banjir itu, Nah, di banjir. Jadi kita fokus untuk bantu banjir. oke ya. Nah, jadi ini udah tahap ke-9 kalau nggak salah Oke. penyaluran. Jadi satu tahap tuh kita beli dengan Bumdes Semadi itu 1 ton. Karena ton ya. Jadi 200 paket Oke. Dan 200 paket itu disalurkan dalam 1 bulan itu. dalam 1 bulan. Artinya, oke, 200 penerima itu tetap atau tiap bulan bisa berubah-ubah? Data Berubah-ubah. penerimanya. Berubah-ubah. Data penerima dari siapa? Data penerima kita survei langsung. Jadi kemudian survei kita juga minta data dari desa atau RW setempat, yang mana kita juga verifikasi langsung Oh, gitu. ke rumah-rumah warga yang mana yang layak atau tidak. Nah, verifikasinya itu apa? Yang dinilai apa? Jadi kita fokuskan yang orang tua renta yang nggak punya saudara atau Iya. Orang tua renta ya, Iya. lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Dan itu banyak jumlahnya nih. Padat lumayan Iya, ya. lumayan. Nah, tadi kan ada katanya berubah-ubah penerimanya. Iya. Itu yang tadinya dapat kemudian tidak dapat itu dinilai memang sudah tidak perlu, atau memang sebenarnya dia masih perlu tapi ada yang perlu lainnya juga gitu. Ya, Gimana? di sini yang dibilang dapat atau tidak dapat itu hanya berdasarkan tahap. Gitu, misalnya. Jadi misalnya tahap ketiga nih untuk daerah kita drop ke Mangatama. Oke, gitu. iya. Dan
mungkin tahap keempatnya beliau dapat lagi. Oh jadi rolling lah ya. Rolling ya. Nah tadi kan kita udah nengok ya tentang kemasannya. Di situ ada tulisan beras Cap durian. cap durian. Itu ada hubungan apa tuh? Maksudnya apa sekedar nama atau apa sih latar penamaan itu? Oh iya. Memang di karung beras yang kita buat kan logo lawas tuh. Ya, lawas. Logo lawas, kemudian ada gambar durian, Iya. cap durian. Karena memang kita kerja dengan BUMDes Semadi, di mana Semadi itu kalau musim durian, Bang Irfan, Desa Semabi. desa Semadi itu musim durian di pasar itu rata-rata kebanyakan ngedrop memang durian Dari berasal situ? dari Oh. Semadi. Jadi terkenalnya memang durian Semadi di sini. Iya. Jadi sehingga itu dikasih brandingnya Ya begitu branding, kan. ya branding Iya. durian. Itu. Nah pengepakan itu dilakukan oleh BUMDes tadi ya. Iya, Jadi udah ya, artinya lawas ini apa lawas kan ya? Iya. Lawas ini terima beres ya Terima tinggal. beres. Udah di packaging, kemudian logo kita udah dicantumkan di situ gitu. Udah sampai diantar ke sekretariat kita. Harganya dibandingkan harga pasaran kira-kira lebih rendah atau sama? Sama. Sama ya. Tapi kan itu membantu Iya, masyarakat bantu langsung ya. masyarakat. Ya. Nah kemudian sekarang kira-kira udah berapa banyak donatur nih? Ya person yang ikut berdonasi gitu. Jadi alhamdulillah kita Bang Irfan, kita pun di luar ekspektasi kita pada Iya. awalnya hanya kita targetkan 60 sampai 80 Oke. per tahap kan. Jadi pada bulan ketiga itu kita bisa beli 1 ton beras. Kita 200 paket. Paket. Awalnya cuma 60. 60 ya. Ya. 40 sampai 60. Oke, sampai ternyata sampai bisa Ternyata 200. Bisa 200. Dan alhamdulillah kita pun kaget lihat tiba-tiba masuk ke kita kan buka rekening juga atas nama lawas nih yang apa Donatur. Ya. donatur. Jadi kita nggak bisa menghitung karena yang dari data kita ini nomor rekeningnya beda-beda karena kita kan upload lewat Iya. Instagram, Facebook, YouTube. Jadi dari luar tuh masuk aja gitu tanpa konfirmasi Oh gitu masuk ya? ke rekening. Masuk. Ya. Ada nggak yang dari luar kado itu? Ada ya. dari Jakarta ada. Nah, kita juga ada grup infak beras nih, grup donaturnya ada juga. Jadi di situ kita men-sharekan kegiatan kita, penyaluran kita. Dan yang unik lagi satu, Bang Irfan. Kita untuk operasional, untuk perjalanan atau untuk apa tidak mengganggu uang dari donatur. Donatur ya. Operasionalnya dari? Jadi operasionalnya kita anggota. Oke. Kita anggota, kemudian kebanyakan sih ketua yang menghandle. Oh gitu. Ya, ketua yang Ketua ini sekarang siapa abang? ketua Bang Erdi Oh Bang Edi. Abang sebagai apa di situ? sebagai wakil. Oh, wakil. Kalau perintis awalnya berapa orang sih? 7 orang. 7 orang ya. Sekarang ada berapa orang yang terlibat di situ? 20-an. 20 ya. 20 ini pembagiannya apa maksudnya dalam strukturnya itu ada apa aja sih ketua, Ya, ketua, kemudian ketua, sekretaris, wakil, sekretaris, bendahara, kemudian ada humasnya, humas, oke. kemudian bidang verifikasi Ah, pendataannya tadi, kemudian bidang penyaluran, ya penyaluran. oke ya. Dan 20 orang itu artinya masuk dalam struktur itu masuk semua dalam ya. struktur, ya. Artinya mereka adalah notabene-nya adalah pengurus gitu ya. Pengurus. Bukan relawan lapangan yang Ya, artinya- sekalian. Ya, dia itu sekalian gitu, Sekalian. sekalian sebagai relawan. Oke. Dan yang unik juga ini tambahan Ustaz, Pak Irfan. Jadi kawan-kawan rata-rata yang ikut pengurus ini orang-orangnya orang-orang sibuk semua. Oh, Ada yang pegawai, ada yang guru.
notabene banyak yang ASN. Yang paling tua berapa tahun? Yang bergabung dalam tim itu? Paling tua usia 40 tahun. 40 itu masih segmen muda lah ya. Yang paling muda berapa tahun? Paling muda mungkin ada 20-an tahun. Oh, berarti lulus SMA lah. Iya. Masih kuliah dia. Dia kuliah di mana? Jadi Atau belum kuliah? Yogi ini lagi belajar apa? Masuk di kerja di salah satu di daerah. Dia belum lulus SMA terus bekerja begitu ya. Oh, tapi masih muda ya. Artinya kisaran 20 sampai 40 tahun ini ya kelompok anak muda lah gitu. Menarik ya, menarik karena tadi pertama ini fenomena yang sangat unik ya. Gagasan itu lahir dari kumpul-kumpul. Inilah yang disebut kumpul faedah begini gitu ya. Bukan kumpul yang anfaedah gitu. Artinya kita kumpul, kita menemukan fenomena di masyarakat, lalu kita coba mencarikan solusi, kita hadir sebagai solusi. Ya tentu sebagai anak muda kita nggak boleh cuma apa ya, malah menambah beban gitu kan. Kalau bisa kita ya ikutlah ngasih solusi. Dan menariknya adalah ternyata perjalanannya begitu apa namanya begitu menarik ya pertumbuhannya. Dari awalnya cuma hanya mentarget 40 sampai 60 kantong, tapi ternyata paket ya, tapi kemudian bisa sampai 200 paket gitu. Dan bekerja sama dengan resmi dengan BUMDes. Masa Pak ya? Dan waktu banjir kemarin tuh, Bang Irfan, jadi kita juga buka open donasi untuk yang kena banjir, di mana kita juga kaget sampai dari Jakarta juga mempercayai Lawas untuk membeli barang dan menyalurkan gitu. Dari ormas-ormas yang ada di luar melalui kita di transfer uang suruh belanja. Sekarang gini, 20 orang itu mereka kan punya lingkungannya masing-masing. Lebih banyak donaturnya itu langsung by transfer yang kita tidak kenal, atau juga banyak juga yang dari lingkungan mereka gitu. Menurut pengamatan Bang Ade gimana? Pengamatan saya sepertinya berimbang gitu. Ya, gitu ya. Jadi tapi lebih dominan yang Sekitar ya, artinya 20 orang ini efektif mengajak lingkungannya gitu kan.